Kisah pemuda yang menggendong ibunya untuk pergi haji, dan bahkan, ia adalah pemuda yang sangat mencintai Rasulullah. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di negeri Yaman. Ia seorang pemuda yang terkenal fakir, atau sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua renta lagi lumpuh. Uwais Al-Qarni tidak mempunyai sanak famili, kecuali ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah, dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Jika ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya. Dan juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni, setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang Perang Uhud, yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya, telah didengar juga oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari, berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi semakin mendalam. Hatinya selalu bertanya-tanya. Kapankah ia dapat bertemu Rasulullah Muhammad SAW, dan memandang wajah beliau dari dekat? Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduan karena iman. Tapi, bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi. Tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dari medan perang.
Tapi kapankah Nabi pulang, sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya kakinya. Setelah peperangan usai, dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya, ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada sahabat Ali dan sahabat Umar seraya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit. Meskipun hidup di satu zaman, Uwais belum pernah bertatap muka secara langsung dengan Nabi. Karena itulah, dia tidak termasuk golongan sahabat Nabi. Yang paling istimewa dari Uwais di mata Rasulullah adalah bakti dan ketaatannya pada sang ibu. Uwais tidak pernah sekalipun mengeluh saat mengurus sang ibu yang telah renta dan mempunyai keterbatasan fisik. Lebih dari itu, bahkan Uwais sanggup memenuhi semua keinginan sang ibu, termasuk keinginannya untuk pergi haji. Pada suatu malam ibunya berujar, wahai anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi hidup bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan ibadah haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung, karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, dan melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta untuk membawa pembekalan mereka. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak mempunyai kendaraan? Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Ide cemerlang itu pun mendatangi Uwais, dibelinya seekor anak lembu, lalu dibuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong lembu itu, naik dan turun bukit. Makin hari, anak lembu semakin besar. Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Karena latihan tiap hari, anak lembu itu pun tak terasa lagi sampai di musim haji. Si lembu pun mencapai berat 100 kilogram. Begitupun otot Uwais, yang semakin kuat dan membuatnya bertenaga, untuk mengangkat barang. Kegiatan tersebut, ternyata untuk persiapan memenuhi permintaan sang ibu yang ingin mengerjakan ibadah haji. Setelah sekian lama ide itu dipersiapkan, Uwais Al-Qarni menyampaikannya kepada sang ibu, bahwa dirinya telah siap memenuhi keinginan sang ibu untuk pergi ibadah haji, dengan cara menggendongnya. Mendengar penuturan Uwais Al-Qarni, sang ibu sangat terharu dan bercucuran air mata, melihat anaknya yang mau berjuang keras, demi untuk memenuhi keinginan sang ibu. Setelah sang ibu mempersiapkan diri untuk pergi haji, mulailah berangkat dengan berjalan kaki. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ini semua Uwais lakukan, untuk menunjukkan bakti cintanya kepada sang ibu.
Ia tetap tegap menggendong ibunya pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Ketika Uwais dan ibunya sudah berada di hadapan Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais. Sang ibu melihat Uwais dengan penuh keheranan, dan bertanya, "Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga." "Cukuplah doa dari ibu yang akan membawaku ke surga." Mendengar jawaban dari anaknya, sang ibu sangat terharu, dan seketika bercucuran air mata. Itulah keinginan Uwais yang tulus oleh karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia pada Uwais. Seketika itu ia sembuh dari penyakit sopak yang dideritanya dari kecil. Hanya tersisa bulatan putih di tengkuknya, menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Sayyidina Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi itu dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais, untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Sayyidina Ali menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais Al-Qarni, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon, agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menolak. Dengan berkata, hamba mohon,
agar hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa? Yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta, tapi, ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Sayyidina Ali, agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.